Berarti kita satu umatnya. Amin, amin, amin. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat ya pada sore hari ini. Insya Allah kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji tentang isu yang saat ini sedang naik, sedang ramai kita bincangkan. Bagaimana ada salah satu artis yang ternyata ketahuan selingkuh, padahal istrinya itu masya Allah cantik, kemudian soleha juga, tapi kenapa masih bisa diselingkuhi? Gitu, masya Allah. Ya kita akan masih uh, sama-sama belajar, sama-sama mengkaji pada sore hari ini bersama dua pemateri kita. Di sini ada Ustaz Aris Harjonadi dan Teh Neneng Kurnia, Alhamdulillah sudah bergabung. Tapi sebelumnya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk menambah keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bisa disiapkan alat tulisnya, kemudian siapkan dirinya, perhatikan adab-adab dalam majlisnya. Insya Allah kita untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Ustadz Agasti Harjunadi. Beliau merupakan penulis buku, konselor, penggiat parenting, dan juga pembina fisik condition. Juga pembina dari fisik keluarga yang saat ini sedang menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Tentunya Ustadz Agasti sudah siap, kan bisa mendengar suara saya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Baik, mah teman-teman semua di sini. Alhamdulillah. Dan insya Allah teman-teman lain juga sehat ya. Amin. Oke, langsung aja mungkin ya Ustaz untuk mengefisiensikan waktu juga langsung disampaikan. Kenapa sih selingkuh itu menjadi kemarin kan sempat viral gitu ya. Mengapa bisa kalau bisa yang saya artis tersebut selingkuh padahal istrinya masya Allah cantik dan sepertinya uh, tidak ada peperangan yang berarti gitu, tapi masih ada peluang untuk selingkuh. Nggak bisa disampaikan insight. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kepada sahabat semuanya yang kami sayangkan Allah, juga kepada panitia yang sudah menyelenggarakan, sekaligus di sini sudah ada pembicara juga, yaitu ada Teh Neng yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan karena Allah semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tentunya yang memberikan kesempatan pada kita semua bermuajahah meskipun dalam virtual ya, bisa silaturahim, dan masih dalam rangka Syawalan. Saya ucapkan kepada seluruh sahabat di sini, para guru juga mungkin yang ada, ustadz yang ikut, izin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amalan kita, menggenapkan atau menyempurnakan kekurangannya, dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, insya Allah nih nanti santai saja, materinya sharing saja, karena ini bagian dari respon secara natural ya, tentang mencuatnya kasus-kasus yang berhubungan dengan rumah tangga, khususnya adalah tentang judul sesuai dengan yang disampaikan panitia, yaitu mengapa selingkuh.
sebenarnya kasus sebelumnya juga sudah pernah mencuat ya, banyak sih ya kasusnya itu. Dan teman-teman semuanya, jika dilihat ya, ini seperti gunung es sebenarnya ya. Jadi yang di TV, bahkan mungkin sinetron yang dulu kita tonton di SCTV gitu ya, saya mohon maaf sebut merek. Terus di mana-mana sinetron itu kan dramanya itu kan aneh-aneh ya. Dulu kita itu kayak ini apa sih, sinetron begini amat. Ternyata teman-teman, memang realita kehidupan tuh ada yang seperti itu dramanya. Serumit itu, sehebat itu dramanya, dan memang aneh-aneh di depan mata kita bahkan terjadi sekarang ini, karena usia kita sudah mulai beranjak ya, dewasa. Yang teman-teman di sini mungkin ada yang sudah berkeluarga, bahkan udah yang ada senior, atau ada yang masih belum menikah dan menyiapkan pernikahan. Jenjang usia 20 kemudian mulai ke 30 itu, kalau 20 mungkin masih galau masalah calon ya. Nanti habis lulus setelah ijazah, ijabsah enggak gitu kan. Atau rebutan calon ditikung temen ya kan, sakit hati. Ini hal yang usia-usia 20. Tapi usia 30 ini lebih advance. Lebih advance itu masih ujiannya ada yang lebih serius. Kata para ulama, dalam bahtera rumah tangga memang ada dua model ujian tertinggi. Ya, ujian pertama itu ujian tertinggi yang kemudian kita bisa teladani, yaitu di nabi-nabi dan para rasul, ya, yaitu seperti Nabi Ibrahim ya, atau Nabi Muhammad. Ya, ini rumah tangga yang berbagi atap, seperti memiliki istri lebih dari satu. Kenapa? Karena memang anggotanya bertambah, ya, extended family secara halal. Nah, ini ujian rasa, ujian komitmen, ujian tanggung jawab. Masya Allah, ini ujian tertinggi. Tapi ada juga ujian tertinggi, tapi di sisi yang tidak halal nih, yang bisa dibilang itu bagian dari ujian musibah yang berat ya, yang paling fatal, yaitu tentang ketidakjujuran relasi. Makanya di sini saya sebutkan dulu apa sih definisinya. Sebagaimana judul ya, mengapa selingkuh. Nah, selingkuh itu apa sih, definisinya apa? Nanti kita coba gali dulu bagaimana mendudukkan makna dan definisinya itu ya, sehingga kita bisa memahami secara satu perspektif. Nah, jadi di dalam kamus KBBI itu, ini ada dua definisi yang setidaknya saya ambil. Definisi Islam ini saya rangkum ya. KBBI itu menyebutkan suka ya, selingkuh adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, ya, tidak jujur, curang atau serong. Yang teman-teman bisa cek. Kemudian suka menggelapkan uang kalau konteksnya keuangan, korupsi. Jadi korupsi itu pengkhianatan juga, selingkuh dia, tapi masalah uang. Termasuk suka menyeleweng. Nah, di sini seleweng itu banyak hal ya. Ada relasi, ada agenda, komunikasi, agenda harian dengan suami istri, mungkin ada yang nggak jujur. Itu sudah termasuk dalam ranah perselingkuhan. Tapi belum level yang berat, ada level-levelnya gitu kan. Nah, saya pernah konsul karena ada beberapa kawan ya, klien yang kemudian datang kepada kami, itu menanyakan relasi dia dengan suaminya atau dengan istrinya itu, suami saya begini ya kan, di Instagram chat sama entah mantannya lah, entah itunya gitu kan. Nah, ini sambil elaborasi teman-teman ya. Jadi ada teori dikit, terus kemudian bagaimana ke apa, perjalanan pengalaman yang sudah pernah kita hadapi ya, konseli ya, para konseli itu. Nah, itu gimana gitu kan. Setelah saya coba tanya ke kawan yang dia seorang psikolog, konselor keluarga juga di suatu yayasan, dia bilang definisi selingkuh itu tidak harus sampai level apa istilahnya, kalau dalam hukum itu ada istilah di dalam hukum, saya lupa namanya itu, tapi istilah lain adalah sampai level berzina gitu. Tapi definisi selingkuh itu bisa diartikan mulai dari sesuatu yang tadi sebagaimana KBBI menjelaskan, yaitu ketika kita sudah ada yang disembunyikan dari pasangan. Nah, itu sudah termasuk
ranah serong gitu ya. Apalagi kalau itu bentuknya relasi. Yang relasi itu melibatkan orang lain selain pasangan halal kita. Makanya di dalam Islam disebutkan selingkuh itu al-khiyanah az-zaujiyah gitu. Yaitu seseorang yang berpaling, siapapun ya, entah itu si suami berpaling terhadap istri. Kalau ini kan kasusnya siapa? Artis kemarin itu ya. Tapi juga ada kasusnya yang bertahun-tahun lalu yang lagunya, kalau teman-teman ingat ya, makin aku cinta. Nah, itu kan ada lagunya kan. Nah, itu yang serong yang satunya lagi gitu. Bukan yang laki-laki, perempuan. Tapi ala kulihal semua orang laki perempuan punya potensi. Nah, al-khiyan al-zaujiyah ini adalah dia yang berpaling dari yang seharusnya yang diamanahkan atau seharusnya yang dia menjadi pasangan halal. Nah, dia tidak memegang amanah sebagaimana Islam itu memberikan amanah kepada pasangan, yaitu apa? Pasangan sendiri. Ya kan? Kan di dalam Islam itu dalam surat Ar-Rum kan dijelaskan ya bahwa kita itu menikah dari min dzakari aw unsa min nafsi wahida, kemudian litas kunu ilaiha ya, disebutkan bahwa kita itu diciptakan berpasangan dari diri kita sendiri agar mendapatkan ketenangan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang pasangan tadinya itu sudah dipasangkan sesuai agama ya, diikrarkan dalam wujud akad nikah misakon ngolido, itu kemudian ketenangan itu akhirnya hilang. Nah, itu pertanyaannya kemudian akhirnya menyebabkan menjadi adanya tragedi ya, bisa dibilang tragedi musibah perselingkuhan ini gitu. Nah, kita coba cek lagi berikutnya. Nah, sebenarnya akar masalah dari perselingkuhan itu sendiri itu sebenarnya dari fitnah atau ujian manusia. Ini ada dua ya teman-teman. Pertama fitnah syahwat, kedua fitnah syubhat. Kalau syahwat itu yang berhubungan dengan perut dan mohon maaf ya kemaluan. Makanya Rasulullah pernah bersabda ya, diriwayatkan Bukhari, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian dari zina setiap anak Adam, ya setiap manusia. Jadi setiap kita itu sudah ditakar, dijata oleh Allah pernah terjebak pada fitnah syahwat. Ya. Nah, dia akan mendapati itu dan tidak bisa dihindari, ya kan? Nah, zinanya mata itu dengan melihat sesuatu yang bukan haknya. Nah, kemudian zinanya lisan, mengucapkan sesuatu yang tidak sepatutnya diucapkan. Nah, itu termasuk bentuk punten nih. Kalau kita, mohon maaf ya, misalkan menggunjing, suudzon, itu tidak cuma lisan, hati kita itu sebenarnya berkhianat atau berselingkuh kepada kebenaran ya, kebenaran atau hati yang seharusnya dituntun sebagaimana sesuai syariat. Kemudian zinanya hati dengan membayangkan, membayangkan sehingga kemudian arahnya kemana? Dia memancing syahwat yang kemudian dibuktikan ya kemaluannya akan membenarkan atau mendustakan. Ya kan tidak semua melihat ya kan mendengar kemudian apalagi merasakan membayangkan itu tidak semua dibuktikan dengan mohon maaf kemaluannya sampai ini gitu ya terbukti gitu ya. Tidak semua. Nah, makanya konteks makanya ada ayat ya wala taqrabuz zina kan. Ya, itu bagian dari bagaimana kita agar membentengi dan mencegah sebab-sebab terjerumusnya kita kepada zina yang paling ujung, yaitu perzinahan apa istilahnya itu yang fisik ya. Nah, jadi itu bagian dari ujian setiap manusia. Makanya kita ketika menghadapi atau mendapati ujian besar yang disebut dengan hubungannya sama syahwat, dan kalau hubungannya dengan relasi adalah pernikahan yang sudah mohon maaf ya dikhianati, maka memang harus banyak-banyak nanti ada beberapa step untuk bisa bagaimana solusi atau cara menghadapinya. Nanti teknik juga akan menyampaikan, tapi setidaknya nanti dari saya pun ada sedikit gambaran. Nah, kembali lagi sebelum teman-teman
kemudian kita membahas kasus-kasus yang lebih detail nantinya di perselingkuhan, maaf ya, kita ingin menempatkan lagi definisi pernikahan itu apa gitu. Nah, pernikahan ini Allah sebutkan ya dalam Al-Qur'an ya, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur atau mengambil amanah itu dengan yang lainnya sebagai seorang pasangan atau suami istri, dan mereka itu istri-istrimu itu telah mengambil kamu dari perjanjian yang kuat. Nah, perjanjian yang kuat di sini misalkan golido, teman-teman, itu ada tiga saja kasus yang diistilahkan atau dilevelkan yang sama di dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah kasus pernikahan ini. Yang kedua adalah kasus pada Bani Israel bersumpah ketika mereka diberi amanat dan juga firman dari Nabi Musa, diperintah untuk berjanji setia dan mau loyal ya untuk membela. Tapi Bani Israel ketika itu kemudian sami'na wa asoina, kalau kata di dalam Al-Quran, mereka mendengar, mereka paham gitu kan. Tapi bukan wa ata'na tapi wa asoina. Kemudian kami mengalihkan atau kami tidak tidak mentaatinya ya. Nah, yang ketiga adalah misalkan golizo ikatan perjanjian antara Allah dengan para nabi. Makanya pernikahan ini ketika kita sebagai seorang pasangan yang sudah kemudian memilih untuk berumah tangga, hendaknya mengetahui betul ya makna dari misakon golido itu sendiri. Makanya konsep ta'aruf itu, teman-teman kalau di sini mungkin yang belum menikah, saya pernah menerangkan ini dengan waktu tahun lalu ya, ada seminar pranikah yang diikuti kurang lebih 1.000 orang. Itu tentang konsep ta'aruf yang falsafah ya. Jadi secara singkat saya sampaikan di sini bahwa ta'aruf ketika menuju pernikahan itu, teman-teman, tidak cukup dengan kita mengenal pasangan. Nggak cukup. Yang paling penting dimulai sendiri adalah kita ta'aruf kepada diri kita sendiri. Makanya ada istilah namanya ma'rifatul insan. Kita mengenal diri kita sendiri. Kita mengenal apa sih seorang, misalkan di sini ada Mas Muhammad Numan misalkan ya, dengan misalkan nanti seorang fulanah gitu ya. Ya kan? Siapa sih saya ini, Muhammad Numan ini, profilingnya ini, potensinya apa, kemudian saya ini tugasnya apa. Ta'aruf kepada diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu, istilahnya begitu dari Imam Ali bin Abi Thalib ya, bahwa semakin kita bisa mengenal diri kita sendiri, mengetahui kita itu udah siap belum mentalnya, mengetahui siap belum ilmunya, mengetahui belum bagaimana konsekuensi nanti setelah menikah, maka kita kenali diri kita sendiri dulu gitu. Sehingga kemudian setelah mengenal dan ta'aruf dengan diri kita sendiri, kita mengetahui, oh maksud Allah untuk kita itu sebenarnya begini loh, tentang kalau kita nanti menikah gitu ya. Karena menikah ini kalau sekedar, mohon maaf, misalkan mencari ketenangan semata ya kan, maka nggak perlu agama Islam ya. Non Muslim pun mereka menikah juga pengen nyari ketenangan gitu ya. Tapi menikahnya seorang yang memahami Islam, apalagi teman-teman aktivis dakwah gitu ya. Menikah itu bahkan dulu guru saya memberikan pesan, bangunlah keluarga dakwah gitu. Jadi nggak cukup sakinah mawadah warohmah gitu, tapi ditambahin lagi wadakwah gitu kan. Nah, jadi membangun keluarga yang oke lah kalau kita mulai dengan sakinah dulu, maka kita mulai dengan mengenal diri kita gitu. Sehingga kita mengetahui maksud penciptaan dan bagaimana posisi kita sebagai seorang ikhwan atau laki-laki, atau posisi kita sebagai fitrahnya seorang perempuan. Nah, jadi dari fitrah ini kemudian kita mengenal perbedaan ya kan, walaisa dzakarukal unsa, perbedaan antara perempuan dan laki-laki, sehingga ketika nanti menghadapi pasangan ya kan, ketika kita sudah satu rumah dan setiap hari berinteraksi, kita punya ilmu dan juga mentalitas bahwa memang pasangan kita ini berbeda dengan kita gitu. Yaitu juga fungsinya sehingga kita bisa saling hunna libasulakum wa antum libasulahun gitu. Maka ketika kita sudah menyiapkan perangkat mental dan keilmuan itu, insya Allah ya teman-teman akan memahami, sehingga
peluang-peluang penyebab terjadinya perselingkuhan itu bisa ditutup gitu. Dan kita harus ngaku teman-teman, manusia itu kan tempatnya khilaf dan salah ya, tempatnya lupa. Memang kita harus ngaku bahwa kita itu butuh support system, kita butuh circle, kita butuh guru. Sehingga kemudian ketika ada permasalahan dalam rumah tangga ini, kalau bisa makanya disebutkan dalam Quran kan, maka datangkanlah hakim di antara kedua mereka gitu kan. Kemudian kemudian disebutkan ya di ayat itu kalau misalnya terjadi konflik ya, mohon maaf, in uridu islaha yuwaffiqihillah, ketika satu sama lain pasangan ini ketika berkonflik sebabnya apa macam-macam ya, termasuk perselingkuhan, kalau dua-duanya ini kemudian yuridu islaha, punya niat yang baik untuk berdamai, yuwaffiqillah, Allah itu pasti teman-teman, rumusnya itu pasti akan memberikan jalan. Makanya kemudian bencana ombak besar, badai yang paling hebat dalam rumah tangga, bahkan itu perselingkuhan sekalipun, kalau memang dua-duanya bisa, ya kan, kemudian menyadari bahwa ini bagian dari ujian rumah tangga, kemudian mau untuk memperbaiki, insya Allah masih bisa diselamatkan. Ya, nah itu nanti kita akan coba detailkan lebih lanjut bersama Teh Neng. Nah, jadi itulah yang kemudian menjadi ujian kita sebagai seorang apa ya, insan yang misalkan laki-laki sebagai kowam ya, pemimpin, kemudian perempuan sebagai robbatul bait, istilahnya begitu. Nah, teman-teman di sini saya ingin sedikit memberikan apa ya, yang pernah saya dapati setelah konseling dengan kawan-kawan di lapangan itu begini. Islam itu kan gini ya, dalam rumah tangga itu konsepnya itu menikah itu sebenarnya bukan karena cinta. Kalau karena cinta semata itu, maka non muslim pun bisa ya mencari ketenangan semata karena syahwat gitu. Tapi itu bagian dari akar fondasi sebuah pernikahan. Memang betul karena manusia punya ujian syahwat, punya ujian nafsu gitu. Maka untuk menenangkan maka disyariatkanlah apa namanya pernikahan. Tapi bagi kita yang ingin menjadi next level ya, seorang mukmin, bahkan seorang yang ihsan gitu ya. Menikah itu bukan karena cinta atau ketenangan semata, tapi menikah itu ingin mencapai visi bersama. Ya kan, kita ingin membangun, misalkan kayak guru saya memesankan yang bangun keluarga dakwah, sehingga pernikahan itu menggenapkan atau menggabungkan potensi yang dimiliki, masing-masing berbeda. Kalaupun ada yang sama itu bisa saling beririsan ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat pernah bilang, lelaki dan perempuan ini seperti sepasang kaki sepatu gitu ya. Jadi pernah jalannya itu bareng lompat, pernah, tapi lebih sering jalan kaki begini. Atau jangan-jangan di sini ada yang berangkat ke kampusnya lompat terus begini. Jadi suami istri itu pokoknya harus sama, pokoknya sama, kalau nggak sama berantem. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Memang lebih sering berbeda. Itulah kenapa bahkan kalau dokter Aisyah Dahlan itu kan dengan menjelaskan secara sains ya, bagaimana pemetaan otak, bagaimana pemetaan syaraf, itu jelas betul dan itu relate banget dengan Al-Qur'an ya. Bahwa walaisa dzakarokal unsa, bener loh. Otaknya, jiwanya, hatinya itu cara berpikirnya semuanya perempuan dan laki-laki itu berbeda total. Makanya seorang penulis ya, psikolog dunia itu pernah bilang, there is no way, tidak ada jalan untuk bisa menyatukan persis antara laki-laki dan perempuan. Itu there is no way. Makanya ketika ada orang berantem ya, misalkan sepasang suami istri konflik, kemudian penyebabnya salah satunya misalkan selingkuh. Saya selingkuh karena mungkin pasangan saya kurang tidak sesuai ekspektasi gitu ya, tidak sesuai harapan. Saya kira baik dulu, ternyata setelah menikah keluarlah jelek-jeleknya gitu kan. Ya semua itu sudah menjadi fitrahnya bahwa tidak ada yang bisa memaksakan kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Memang harus saling melengkapi. Nah, maka itu tadi rumusnya. Ketika sepasang suami istri ini memang tadi ya, secara ta'aruf mentalitas dia itu sudah kuat ya, mengenal dirinya, mengenal fitrah pasangannya ya, lawan jenisnya itu, maka ketika ada masalah mereka akan mudah untuk islah ya. Dan islah itu kalau niatnya sudah bening karena Allah, maka rumusnya Allah pasti ngasih jalan.
Makanya kalau saya sampaikan beberapa waktu konseling itu bilang, perpisahan itu bukan kehendak Allah sebenarnya, tapi diawali dengan kehendak salah satu pihak yang memang sudah tidak mau berdamai. Dan para ulama bilang, ya fitrahnya seorang pemimpin itu laki-laki itu adalah dia ketika cinta ya digabungkan dengan pengorbanan, ya kan, dia akan melahirkan keberanian untuk mengorbankan, untuk berjuang, membela yang dia yakini kebenarannya. Kalau di medan perang ya jihad fisabilillah. Kalau di medan apa ya keluarga ya dia akan memimpin, dia akan mengayomi, dia akan melindungi dan lain sebagainya. Itu fitrah laki-laki. Dan bahkan mencemburui karena itu memang perintah Rasulullah. Ya kan? Nanti kalau kita nggak cemburu ketika pasangan kita dekat dengan lelaki lain, kita bisa disebut dayus. Dayus itu orang yang tidak memiliki cemburu, nggak memiliki giroh ketika kehormatannya ternodai, ketika ada hukum syariat Allah terlanggar di dalam rumah tangganya. Sehingga ketika dia dayus, maka Rasulullah itu mengancam dia tidak akan mencium bau surga. Nah, makanya kalau ada pasangan kita yang sudah cemburu, marah, itu sebenarnya tanda bahwa dia itu beriman gitu. Makanya iman ditambah cinta itu akan menjadi pengorbanan yang luar biasa, ya. Dan keberanian yang luar biasa bagi seorang laki-laki. Dia akan mungkin, tapi berbeda dengan perempuan. Ketika keimanan bertemu dengan cinta, ya perempuan, maka dia akan malu dan tunduk kepada aturan. Ya, jadi ekspresi cintanya itu beda gitu ya. Kalau laki-laki tadi itu pokoknya memimpin ya, memperjuangkan, berkorban. Makanya wajar kalau laki-laki itu perempuannya digodain orang lain, marah pasti. Ya karena itu kehormatan dia. Nah, kalau ekspresi dari perempuan berbeda ketika imannya digabung dengan cinta, maka dia akan yang lahir adalah rasa malu. Dia akan cepat-cepat untuk berlindung ya, berlindung kepada seseorang atau satu aturan yang bisa menyelamatkan kehormatannya. Jadi makanya disebutkan ada salah satu hadis disebutkan ya, diriwayatkan kalau tidak salah oleh Anas bin Malik ya. Ya ketika itu sempat ada tamu ya ke rumah Rasulullah, itu orang buta gitu ya. Nah, ternyata waktu itu Aisyah itu sedang belum berpakaian yang rapi dan hijabnya belum rapi lah. Tiba-tiba Aisyah itu langsung menutup gitu teman-teman. Nah, terus kemudian ditanya, loh, bukannya tamunya itu buta ya? Iya, tamunya buta, tapi saya bisa melihat dia. Nah, itu kan bentuk rasa malu yang luar biasa ya. Ekspresi dari seorang perempuan yang kemudian dia mengetahui betapa apa ya menjaga kehormatan dengan apa ya melindungi diri dan menutup dirinya itu sangat luar biasa berharganya dan perlu diyakini bahwa itu bagian dari ekspresi keimanan. Nah, makanya ulama jelas ya menyebutkan, ini saya dapatkan dari guru saya teman-teman ya, bukan dari saya. Dalam rumah tangga, fitrahnya perempuan itu, perempuan yang solehah adalah dia menjaga dan mempertahankan rumah tangganya. Itu fitrah dari seorang perempuan solehah. Tapi kalau perempuan yang fasik, dia justru yang kemudian bermudah-mudah untuk membongkar, merusak, dan kemudian mengkhianati tadi. Pun juga laki-laki sama. Seorang laki-laki itu diisyaratkan ya, sebuah perkataan, ada yang bilang ini hadis, ada yang bilang ini perkataan sahabat. Tapi ala kulihal begini bunyinya. Menikahlah dengan laki-laki yang beriman. Jika dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzalimi. Tapi jika dia mencintaimu, dia akan memuliakan. Artinya, kuncinya itu ada pada iman dan akhlak itu. Jadi tidak mungkin seorang laki-laki mengkhianati amanah yang telah dititipkan kepadanya, yaitu istri tadi. Sehingga dia mau serong dan membuka komunikasi yang tidak wajar, bahkan tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba sudah punya istri lagi gitu kan. Ya kalau nikah alhamdulillah ya, walaupun mungkin siri ya, tapi sampai serong, sampai ada hubungan selingkuh sampai level fisik dan disebut zina, itu naudzubillah. Dan yang paling penting lagi teman-teman, bahwa ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya mari kita sebagai seorang suami maupun istri mengetahui betul ya konsekuensi dari rumah tangga. Bahkan Umar bin Khattab pernah bilang teman-teman,
aku hanya sedikit menemui rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sebagian besar rumah tangga itu dibangun ada pada komitmen dan tanggung jawab. Mitsaqon ghalidho, komitmen sebagaimana komitmen para nabi dengan Allah, yaitu tidak pernah dikhianati. Makanya ketika kita berjuang ya untuk rumah tangga kita, ya, maka perjuangan kita untuk mempertahankan dan memperbaiki itu akan bernilai sebagaimana perjuangan para nabi dan rasul menggenggam perjanjian mitsaqon ghalidho dalam rangka dakwah fisabilillah. Makanya Ibnu Qayyim bilang, bersabarlah. Karena konsep sabar itu bertahan. Nggak ada yang namanya sabar itu berontak. Nggak ada. Sabar itu bertahan. Bertahan dengan terus memperbaiki tentunya. Jika kamu hidup dengan bersabar, maka hidupmu akan mulia. Jika kamu mati dengan bersabar, matimu mati syahid, insya Allah. Nah, ini teman-teman sebagai pengantar aja dulu. Karena nanti yang lebih dalam lagi bersama Teknik tentunya, karena Teknik ini jam terbangnya lebih tinggi nih, menangani kasus-kasus perselingkuhan dan luar biasa gitu ya. Tapi ala kulihal, semoga kita menjadi insan ya, sebagai seorang laki-laki juga memahami fitrah perempuan sehingga dia menyadari betapa perempuan itu beko ya, sehingga ketika kita mau meluruskan coba pelan-pelan. Pun juga kalau kita ingin memberikan pembiaran ya biarkan, tapi dengan tetap diawasi gitu ya, jangan sampai dengan keras. Pun juga perempuan, pahamilah bagaimana otak berpikir fitrahnya laki-laki, karena fitrahnya laki-laki itu memang agak-agak kurang peka ya. Kalau dalam konsep sainsnya di Dr. Aisyah itu, beliau bilang hipotalamus laki-laki itu 2,5 kali lipat besarnya daripada perempuan. Nah, hipotalamus ini pusatnya yang pertama adalah dia melindungi, perlindungan, pemimpin. Yang kedua adalah nafkah. Yang ketiga adalah, mohon maaf ya, hubungan suami istri. Nah, makanya ketika satunya bisa dipenuhi dengan bekerja, kalau sudah lelah maka dia tidur. Nah, kemudian satunya lagi dia nafkah, dia akan makan. Nah, satu lagi ini harus disalurkan kepada pasangannya. Kalau nggak disalurkan, itu udah otomatis tuh akan berantakan semuanya emosi. Nah, ini perempuan juga hendaknya tahu ya, teman-teman. Makanya para perempuan wajib juga meyakini hadis Nabi ya, bahwa ketika seorang suami menginginkanmu, maka jangan kau tolak gitu. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan permasalahan yang jauh lebih besar. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi semoga kita sebagai seorang laki-laki dan perempuan mau tunduk kepada agama dan wahyu kebenaran tentang bagaimana mengatur satu rumah tangga ini, sehingga bisa mencegah ya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya ketika adanya badai perselingkuhan ini. Teman-teman, kuncinya satu, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Ketika kita benar-benar menyerahkan ini semua kepada Allah, meyakini dan tunduk mau diatur oleh agama, insya Allah ya, yuridu islaha yufafikillah ya. Ketika kita mau berdamai dan berniat kepada Allah, maka Allah akan berikan taufik. Insya Allah taufik itu dalam bentuk petunjuk, hidayah, dan bagaimana bisa kembali baik lagi. Nah, gitu saja teman-teman mungkin dari saya. Untuk selanjutnya bisa didetailkan lagi oleh Teknik. Mangga, nuhun, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru pemateri satu, tapi ilmunya Masya Allah ya, sudah dalam sekali. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, insya Allah nanti di akhir sesi akan ada dibuka sesi tanya jawab. Jadi kita simak terlebih dahulu materi dari pemateri kita yang kedua yang tidak kalah menarik, tentunya dari Teh Neneng Kurnia. Assalamualaikum Teh Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah jelas. Oke, jelas Teh. Ya, izin menginfokan profilnya. Jadi beliau ini merupakan praktisi parenting, konselor, kemudian memiliki sekolah Banan, dan juga CEO Kampung Sahabat. Masya Allah. Insya Allah kita akan belajar kembali tentang mengapa selingkuh bersama Teh Neneng Kurnia. Mangga Teh bisa. Terima kasih. Suaranya ini ya, berisik ya.
Maaf ya, posisi di luar. Yang bisa didengarkan. Terdengar, Kak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri. Nah, ini dari tadi paling deg-degan nih, temanya serem banget. Aduh, tapi alhamdulillah tadi Kak Aga sudah menyampaikan banyak hal. Mungkin kalau Teteh lebih ke apa ya, sedikit saja karena memang sering bertemu dengan ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang memang kasusnya hampir sama. Mudah-mudahan nanti yang Teteh sampaikan bisa menjadi pengunjung. Karena temanya dari tadi itu Teteh agak dingin, gemetar nih hari ini nih, dari sampai bikin status baru hari ini mengalami deg-degan. Kemudian bisa ya, langsung. Mengapa selingkuh? Serem banget ya, kayak sinetron. Pertama, bisakah menjadi alasan? Pertama, ketika pasangan tak sesuai harapan atau karena cinta dan kesempatan. Karena gini, rata-rata ada yang menganggap bahwa akhirnya saya butuh orang lain dikarenakan saya ngerasa bahwa saya nggak dapat itu dari pasangan. Contoh, suami saya terlalu dingin, dia nggak terlalu perhatian, dia nggak peka. Tiba-tiba ada orang lain yang memberikan perhatian, dia merasa bahwa itu dia nyamannya dengan orang lain. Ini makanya apakah bisa menjadi alasan ketika pasangan kita nggak sesuai dengan harapan? Kita pernah bahas ini tentang Siti Asiyah ya. Bagaimana Siti Asiyah memiliki pasangan yaitu Firaun gitu. Apakah ketika mempunyai suami yang tidak sesuai harapan menjadi tidak soleh? Ya, tidak seperti itu. Anak saya, abang maaf ya. Kamu selesaikan dulu ya. Nah, biasanya ini bukan hanya di laki-laki atau di perempuan. Tadi laki-laki kalau Satagas bilang bahwa salah satunya adalah mungkin hubungan seksualitas atau fisik. Kalau perempuan apa? Biasanya perempuan urusannya adalah perasaan. Jadi ketika mungkin pas sudah menikah, kok suami saya nggak peka ya, kok suami saya nggak perhatian ya. Bagi laki-laki ngerasa bahwa saya sudah memberikan tanggung jawab, ya sudah selesai, saya bisa memberi nafkah gitu. Sedangkan kebutuhan perempuan sangat banyak, butuh perhatian, butuh dipahami, butuh dikasih kata-kata yang indah gitu. Tiba-tiba mungkin kalau zaman dulu para orang tua yang zaman dulu kan ketika kekurangan pasangan ya sudah taat aja, karena Allah aja, ikhlas aja gitu. Kalau sekarang anak-anak sekarang atau generasi sekarang, kemarin terakhir ketemu ada seseorang sahabat dan dia bilang, saya merasa nggak nyaman sama suami saya nggak bahagia. Bukankah kalau seorang ibu tidak bahagia nanti pendidik anaknya pun menjadi tidak baik? Maka saya memutuskan untuk berpisah dengan pasangan saya. Terus sekarang banyak bahwa penting loh bahagia itu. Nah, pertanyaannya, apakah bahagia itu standarnya karena kita merasa happy? Karena ada orang yang memang dia merasa menikmati luka. Maksudnya apa? Ketika dia merasa, mungkin suaminya zolim, tapi dia ngerasa, ya Allah, kalau memang dengan rasa sabar ini, saya bisa mendapatkan surganya Allah, maka saya akan bertahan. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya itu apa? Nah ini butuh. Nah terus apakah bisa alasannya karena ini saya tidak cinta sama pasangan saya? Tadi Kak Sataga sudah terbahas. Jadi saya merasa bahwa nikah sama suami saya dijodohkan, saya nggak cinta. Atau yang berikutnya karena kesempatan, karena dengan mudahnya kita berinteraksi dengan lawan jenis sehingga yang biasanya tidak didapatkan dari pasangan dan dapat dari teman, disitulah muncul. Nah, terus harus bagaimana? Ayo Neng, boleh Neng slide berikutnya. Nah, kita di surat An-Nur, intinya adalah wanita penzina tidak boleh dinikahi kecuali setelah taubat.
Kan ada yang ini sekarang banyak ya kita dengar fenomena-fenomena anak-anak muda yang akhirnya sudah hamil, akhirnya dinikahkan gitu. Akhirnya nggak lama bercerai. Pernah ada kasus yang datang ke teteh, jadi ada seorang laki-laki dia menjinahi 3 perempuan. Nah, 3 perempuan ini ternyata qadarullah 2-nya hamil, yang satunya nggak hamil. Waktu itu yang satunya ketemu sama teteh, dia bilang, teh, saya gimana? Saya sudah berzina, tapi si cowok saya ini akhirnya harus menikahi perempuan yang hamil, sedangkan saya nggak hamil. Dan saat itu dia benar-benar terpuruk dan dia pengen bunuh diri. Saat itu teteh hanya bisa mendengarkan keluh kesahnya dia. Ya kayaknya saya udah nggak kuat, saya nggak sanggup, saya nggak tahu masa depan saya seperti apa. Waktu itu teteh cuma bilang, Mbak, di dalam perjalanan mungkin Allah takdirkan Mbak sampai di sini. Tapi inilah Allah, betapa Allah itu maha pemaaf. Jadi Mbak, kalau Mbak mau taubat, kita nggak tahu seperti apa ke depan. Dan itu mendampingi hampir kurang lebih 3 bulan. Sampai suatu hari dia bilang, datang ke teteh, dia bilang, enggak, saya udah nggak kuat teh. Si cowok itu sebenarnya mau juga nikahin saya, tapi karena 2 perempuan ini hamil, maka dia akhirnya harus menikahi 2 perempuan. Saya bilang, betapa Allah sayang sama Allah. Dan waktu itu saya ingat banget dia hampir terjun di jembatan layang Pasar Rebo. Itu waktu itu pas ketemu, saya gini, Mbak mau nggak balas orang gitu? Saya bilang gitu. Gimana caranya? Caranya Mbak taubat. Saat itu teteh bilangnya begitu. Kenapa? Karena ketika kekecewaan seorang perempuan, perasaan perempuan ini yang teteh mainkan. Terus gimana caranya? Mbak pertama istighfar dan teteh dampingi, benar-benar dampingi. Mbak bisa kok, insya Allah. Alhamdulillah akhirnya dia memilih taubat. Kurang lebih karena memang dia gadis, si laki-lakinya sudah menikah. Ketika gadis itu kan mungkin tidak ada hukum rajam saat ini, tetapi ketika Allah takdirkan dia sampai berzina, maka Allah akan tersiksa jiwanya. Jadi orang ini hampir kurang lebih 5 tahun, 5 tahun dia benar-benar tobat, benar-benar fokus sama kebaikan. Dan tidak lama akhirnya beliau dilamar oleh seorang ustadz. Dan pas ketemu, saat itu saya berteteh belum nikah, beliau sudah nikah. Dan saya bilang itu, udah Allah sudah tutup semua aib Mbak, dan Mbak nggak usah mencari. Biarlah Allah yang menolong. Dan Masya Allah, dengan taubat itu, Allah berikan seorang lelaki yang luar biasa, dan sampai hari ini beliau sangat bahagia. Tapi memang prosesnya sangat panjang. Karena hampir 2 tahun dia seperti orang gila. Nah, berarti selingkuh itu kan mungkin biasanya karena memang tadi si lelaki ini sudah punya pasangan. Memang hal yang paling berat dari laki-laki biasanya adalah ujian perempuan. Sedangkan perempuan paling berat adalah ketika mendapatkan perhatian secara pasangan. Ini mungkin salah satu apa aja yang menyebabkan. Boleh Teh Hikmah diulang? Dilanjut. Nah, biasanya salah satu sebab seseorang bisa selingkuh pertama adalah orang ini pernah selingkuh. Ya, pernah, salah satunya. Kalau orang pernah selingkuh dan dia tidak segera tobat, biasanya akan terulang. Tapi tergantung lagi orangnya. Bisa jadi dulu dia selingkuh kurang iman, kurang ilmu. Tapi ketika dia belajar, dia mendekat kepada Allah, bisa jadi tobat dan nasuha, dan bisa jadi dia jauh lebih. Yang kedua, terkadang mendominasi hubungan suami istri. Suami istri bisa di perempuannya ataupun di laki-lakinya. Ada kasus yang memang akhirnya selingkuh gara-gara dia merasa bahwa saya butuh pemimpin dalam keluarga, tapi suami saya nggak bisa memimpin dalam keluarga. Ini alasan-alasan. Terus atau keegoisan atau merasa kesepian. Karena yang itu kembali bahwa dia merasa bahwa bahagia itu karena ada orang yang membahagiakan. Saya pengen punya pasangan karena apa? Karena ada yang bisa ngajak ngobrol, karena bisa perhatian, karena bisa itu konsepnya. Atau bisa jadi lebih sering bertengkar atau punya masa lalu. Jadi ada seorang sahabat yang Neng, saya nggak ini sama suami saya merasa nggak bahagia. Akhirnya saya terus-terusan dosa sama pasangan saya.
dan akhirnya dia melayani orang atau mantan-mantan di masa lalu. Dia bisa ini loh Neng, kenalin. Jadi ketika saya teteh menemani, oh iya rame ya. Apa saya harus keluar? Nggak apa-apa dikit lagi ya. Nanti di ini aja ya, di apa? Di pas. Ya, sambil menunggu pemateri kita mengkondusifkan tempatnya, bagi Mbak yang sudah punya pertanyaan, insya Allah nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Oke, sekarang sudah ini? Kayak sudah lebih baik ya. Sudah sepi Teh? Ya, sudah jelas ya. Nah, yang berikutnya adalah mencari kesenangan diri. Ini bisa di laki-laki dan di perempuan. Terkadang gini, kadang merasa bahwa yang pasti selingkuh itu rata-rata adalah laki-laki. Mungkin dulu ya, kalau sekarang ternyata orang-orang yang sering datang ke teteh itu rata-rata perempuan. Sampai ada seorang ibu punya anak 2 dan dia bilang, jadi satu hari tidak di WA sama mantannya, dia bisa sakit dan masuk rumah sakit. Ketika ketahuan ada foto sama suaminya, ditanya sama suami, ini foto siapa? Oh iya, foto teman. Jadi ternyata memang tadi Ustaz Agas bilang, bukan hanya di laki-laki, di perempuan juga. Taruh teteh kan di sisi versi perempuan. Yang datang ke teteh, yang sharing rata-rata perempuan. Apa sih penyebab ini semua terjadi? Ini hanya apa? Apakah karena kekosongan, anak merasa tidak bahagia, karena kesepian, atau karena apa? Lanjut, Neng Hikmah. Biasanya, ini apa yang harus dilakukan kita supaya terhindar dari kesepian? Yang pertama adalah lakukan hal-hal positif. Maksudnya apa? Ketika kita tidak mendapatkan, kayak tadi sepi ya suami saya, kenapa dia dingin, dia nggak peduli sama saya. Kenapa kita fokus sama hal itu? Karena tidak banyak pekerjaan yang kita lakukan. Padahal banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi saya si ini teh, nah, gimana caranya kita harus kenal sama diri kita? Kayak maaf nih, teteh orang ekstrovert, pasangan orang introvert. Ketika mungkin orang introvert lebih nyaman, saya nyaman di rumah, terus tidak terlalu banyak bergaul, melakukan hal-hal sendiri, menyelesaikan masalah butuh waktu sendiri. Tapi buat orang ekstrovert pastinya dia membutuhkan keluar, bertemu dengan banyak orang. Nah akhirnya kita nggak akan fokus sama hal-hal yang berkaitan sama lawan jenis karena banyak hal yang kita lakukan. Yang kedua, yang harus dilakukan komunikasi itu dari awal harus dibahas. Boleh tahu nggak, Mas, kamu kalau marah seperti apa? Aku kalau marah diam. Oke. Kalau aku marah bicara. Ketika tidak nyaman, boleh nggak aku mengungkapkan apa yang aku suka dan apa yang aku tidak suka? Nah, biasanya kelemahan laki-laki, kalau laki-laki berbicara sesuatu, pasti logikanya berjalan. Kalau perempuan selalu banyak alasan. Padahal bisa jadi perempuan itu dia nggak bukan mau alasan atau menolak dari apa yang disampaikan suaminya. Dia hanya ingin menjelaskan banyak hal, tapi komunikasinya kurang pas. Ini biasa di perempuan. Terus yang berikutnya apa? Menguatkan iman. Laki atau perempuan harus wajib sekali belajar. Makanya kita harus punya visi hidup, harus punya visi kematian. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Oh ya, saya pengen husnul khotimah. Berarti saya harus belajar nih. Setiap hari harus memperbaiki diri. Dengan itu yang ada, itu akan dan yang terakhir adalah di perjalanan setiap rumah tangga, pastinya akan ada pengalaman tergoda atau ujian sama orang lain. Mau di laki-laki atau perempuan. Terus gimana caranya? Pernah ada seorang bilang, teteh saya nggak tahan, pengen ketemu sama orang ini. Saya jatuh cinta luar biasa, tapi saya tahu saya nggak boleh. Terus bagaimana caranya? Saat itu yang dia lakukan adalah, pertama dia mencari info-info bagaimana kalau seorang istri berkhianat kepada pasangannya. Ternyata sangat hina.
dia meyakini itu. Setelah itu apa yang dilakukan? Dia sholat 2 rakaat, dia wudhu, dan dia bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak tahan. Saya tahu saya punya suami, tapi saya nggak kuat. Saya ingin bertemu sama orang ini. Saya merasa jatuh cinta sama orang ini. Tolong ya Allah. Saya bilang, Teteh tahu nggak? Ternyata dalam waktu 10 menit Allah hilangkan rasa itu. Jadi memang yang membolak-balikan hati kita Allah. Jadi kalau kita merasa sudah tahan, tidak kuat, atau tergoda sama lawan jenis, bisa dari laki-laki ke perempuan atau ke perempuan laki-laki, satu-satu caranya adalah mohon kepada Allah. Bagaimana cara kita melindungi pasangan kita supaya dia tidak tergoda oleh orang lain? Satu-satunya juga adalah doa kepada Allah. Fokus saja apa yang bisa kita berikan kepada pasangan. Kalaupun pasangan, titipkan saja sama Allah. Ya Allah, saya tidak bisa tahu bagaimana perjalanan suami saya, bertemu dengan siapa, apakah dia melakukan hal yang tidak baik. Saya hanya bisa memberikan pasangan saya kepada Allah. Dan ketika Allah yang sudah berkenan, ada saja yang menghalangi atau ada saja yang melakukan yang supaya sampai ada kasus seorang perempuan ketika ketemu seorang lelaki yang hebat dan luar biasa, dia bilang, tahu nggak Teteh, saya ngelihat Ustadz ini yang kebayang adalah istrinya. Saya bilang, itu jangan-jangan adalah istrinya yang soleha, yang menjaga suaminya dengan cara mendoakannya. Begitupun laki-laki terhadap perempuan. Allahu a'lam. Itu mungkin Teh Hikmah. Ya, Masya Allah. Wah, menarik sekali ya Teh. Pembahasannya tadi setelah dijelaskan di awal tentang perselingkuhan dan pernikahan, kemudian dijelaskan ternyata banyak juga ya semua berpeluang untuk selingkuh juga, tidak hanya laki-laki, bahkan perempuan pun tidak jarang banyak yang curhat, terutama perempuan kan makhluk yang berperasaan, jadi mungkin sangat mudah untuk jatuh hati atau lain sebagainya. Oke, bagi ayah bunda di sini yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun mengirimkan pertanyaannya lewat kolom chat. Ada yang ingin raise hand? Dan di sini ternyata sudah ada yang lebih dahulu Teh mengirimkan pertanyaannya. Bentar. Panjang ya. Izin membacakan mungkin ya. Oke, dari Mbak Ismita Radisa. Yang pertanyaan pertama untuk Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz terkait banyaknya orang yang berselingkuh dan kebanyakan berdalih berpoligami untuk menghindari zina karena poligami diperbolehkan dalam Islam. Dan kenyataannya, memang setahu saya laki-laki tetap sah menikah lagi tanpa seizin istri. Mau dijawab dulu atau nanti ada pertanyaan kedua untuk saya? Dijawab dulu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Siapa nih? Ismi ya. Ismi. Bagaimana terkait banyak orang yang berselingkuh? Ya, jadi begini teman-teman. Itulah kenapa tadi di awal saya sampaikan ta'aruf itu nggak cukup ke pasangan calon kita, tapi juga ta'aruf ke diri kita sendiri. Ternyata banyak. Mohon maaf, ada iklan sebentar ya. Ternyata di antara kita itu banyak yang belum memahami diri kita sendiri, teman-teman. Contoh ya, ini yang paling bisa terbukti dan itu juga menjadi penyebab kenapa laki-laki itu akhirnya punya relasi di luar pernikahannya. Ini kita bahas tentang laki-laki. Jadi memang kalau penjelasan guru saya itu ada bilang sperma itu salah satu unsurnya itu ada namanya api. Ya, memang dalam penciptaan manusia itu memang ada 4 unsur ya, yang ada airnya. Ini kayak avatar teman-teman ya. Ada air, ada api, ada tanah, ada angin. Nah, jadi dan di dalam sperma itu ada unsur api yang mendominasi gitu ya. Sehingga ketika itu tidak kemudian difasilitasi yang sudah diberikan jalan oleh Allah, maka dia akan kemudian merusak atau membuat nafsnya itu tidak terkendali. Makanya banyak ini semua para ustadz asatis, bahkan para asatizah ya, ustazah itu menjelaskan juga bahwa betapa menjaga kestabilan ya jiwa dan
nafsu suami itu penting. Kenapa? Karena kalau dia tidak selesai di rumah, dia akan mencari pelampiasan yang lain. Gitu. Makanya teman-teman, dalam konteks kasus perselingkuhan ini siapapun ya, dari pintu manapun, mau pintu suami atau mau pintu istri, memang tidak bisa disalahkan salah satunya saja, tapi dua-duanya memang punya andil. Gitu. Tadi dijelaskan oleh Teh Neng ya, jangan-jangan memang faktornya adalah si suami ini kurang mendapatkan pelayanan. Karena suami itu qawwami ala nisa ya, dia itu raja teman-teman. Maka dia itu harus dirajakan di dalam keluarga itu. Jangan sampai kemudian seorang istri tidak merajakan suaminya dengan cara mungkin kurang memberikan perhatian pelayanan ya. Kalau bahasa dalam kisahnya itu kan ada sahabat ya kan yang anaknya meninggal kan, istrinya kemudian tidak langsung bilang kan. Itu bagaimana dia betul-betul paham ya profiling fitrah laki-laki itu, bahwa penuhilah matanya ya, matanya itu secara perhatian psikologis bahwa dia itu harus mendapati istrinya itu dalam keadaan yang bersih, yang kemudian batinnya sepenuhnya untuk dia, artinya senyumnya ya kan, kemudian pelayanannya, keindahannya ya kan, sudah cantik mungkin ya. Kemudian makanannya, perutnya diisi dulu. Kemudian setelah itu, setelah pandangan matanya dilayani, perutnya juga diisi, maka kemudian selesailah yang di bawah perutnya nih. Nah, 3 ini selesai teman-teman, maka seberat apapun masalah rumah tangga, ungkapkan ketika semua itu sudah selesai, suami itu tidak akan kemudian bergejolak. Dia akan timbul jiwanya sebagai seorang pemimpin bahwa saya dibutuhkan untuk mencari solusi. Nah, itu memang jiwanya begitu. Nah, tapi kalau di sini ada kemudian terjadi konflik ya, sehingga kemudian bermudah-mudah seorang istri itu bilang misalnya, tuh nak bapakmu tuh gitu. Itu tuh seolah-olah kita tuh menjatuhkan harga dirinya di depan anak-anak. Apalagi kalau seorang istri berani ya teman-teman membuka ya sesuatu yang kurang di rumah tangganya ke orang lain. Itu fatal betul. Itu sangat menciderai kehormatan dan izah dari laki-laki dan pride-nya ya, dan juga kehormatan keluarga. Makanya banyak ya perceraian terjadi itu hanya karena itu tadi, ibu-ibu istrinya kurang menjaga marwah suaminya di depan kolega atau kawan-kawannya. Makanya tabiat fitrahnya perempuan itu memang ya ini secara umum ya teman-teman, secara syariat kita jangan bicara dengan sentimen ya, tapi memang syariat mengatur perempuan itu di rumah. Dia Robbatul Bait istilahnya. Teman-teman coba, tidak ada yang punya gelar Rob selain Allah kecuali perempuan. Ya kan? Apa namanya? Robbatul Bait itu dia wakilnya Allah di dalam rumahnya untuk apa? Menyelenggarakan semua urusan. Ya kan? Dari A sampai Z. Makanya wajar perempuan itu dia hebat di rumah, tapi kalau di luar dia akan kalah dengan laki-laki. Kenapa? Misalnya kalau Bu Isa itu suka cerita gini, kalau lagi nyetir nih, ya kan, lagi nyetir di jalan gitu ya, nah laki-laki tuh udah bisa kelihatan tuh tempatnya tuh, tapi kalau perempuan mana gitu kan? Itu bagian dari karena pandangan perempuan itu dia lebar, dia itu lebar tapi tidak jauh. Kalau perempuan perempuan, kalau laki-laki itu dia jauh fokus, makanya kadang-kadang mana ya kunci motor ya gitu. Padahal di sampingnya ini tuh kuncinya. Karena laki-laki itu begitu. Nah, berurusan dengan tadi nafs dia. Perempuan laki-laki itu fitrahnya memang dia bisa tertarik lebih dari satu perempuan tanpa mengurangi ya. Teman-teman harus mau nih. Ini syariat bicaranya kan. Tanpa mengurangi dia kasih sayang dan perhatiannya pada istri pertama. Makanya kaidah dalam rumah tangga kalau mau mencontoh harmonis ya kayak Rasulullah. Rasulullah itu tidak ada satu istri pun, beliau kan punya istri lebih dari satu ya. Semua istri merasa paling spesial di mata Rasul. Berarti kan dalam tanda kutip, makanya ada hadis ya, diperbolehkannya berbohong. Mohon maaf teman-teman. Di sini ada yang bilang, pokoknya jujur, semuanya jujur. Teman-teman syariat ngatur. Dalam keharmonisan rumah tangga, ya kita boleh berbohong. Ya, makanya dalam rangka keharmonisan rumah tangga. Kenapa? Ini sama gawatnya dengan jihad. Makanya berbohong itu ada di 3 hal yang boleh kan. Dalam mendamaikan saudara kita berantem, saudara seiman, kemudian dalam berjihad, ya kan. Kemudian satu lagi dalam hubungan rumah tangga. Suaminya bisa berbohong demi kebahagiaan istrinya. Istrinya pun sama. Kan bikin teh ya kan.
salah masukin garam, bilang aja manis banget, Masya Allah. Coba kita lama udah nggak minum bareng, coba diminum. Habis itu kerasa kan asinnya. Nah itu baru nanti apa ya? Yang hadir itu satu yang indah ya, bukan suudzon, bukan kemudian menjatuhkan gitu. Nah jadi kembali lagi, makanya syariat sudah mengatur laki-laki itu punya kemampuan itu. Sehingga kenapa? Karena logikanya lebih bicara, ya kan, perasaannya mungkin ya agak kurang, tapi dengan begitu dia bisa ngatur, ya kan. Nah kalau perempuan itu beda teman-teman, makanya kasus selingkuh tadi yang diteneng lebih banyak yang perempuan ya, itu memang kadang-kadang belum sampai level fisik, tapi sudah curang dalam hal chatting. Makanya mohon maaf saya sebut aja guru-guru yang sudah pernah saya dapatkan petuahnya, Bu Yahya, Ustaz Budi Azhari, Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Benri, ya. Semua guru-guru saya itu bilang memang pintu sekarang itu khalwat itu enggak cuman sekedar ya di taman bareng itu berdua, enggak. Tapi juga bisa jadi salah satunya, apalagi kalau ini yang sudah berumah tangga ya, itu betul-betul bahaya. Ya kan? Ya kan, kalau kita belum berumah tangga aja kadang-kadang kita masih terjebak ya. Itu oke lah gitu kan. Masih anak muda gitu. Tapi ini yang sudah berumah tangga berarti dia tidak siap mental memiliki pasangan. Kalau belum siap mengakhiri hubungan teman-teman lawan jenis sebelum menikah, maka teman-teman sebaiknya jangan nikah. Teman-teman masih bisa berelasi banyak orang, apalagi perempuan ya. Tapi kalau sudah menikah, mohon maaf, tolong hargai suami, rajakan dia, hormati kepemimpinannya. Nah, sehingga kemudian kalau dia puas dengan pelayanan istri, yakin suami akan menjadikan kalian para istri itu ratu. Ratu itu gimana sih? Mintanya semuanya akan di, bahkan teman-teman kalau tahu di Sirah, bukan Sirah, sejarah ya, Daulah Utsmani, itu sebenarnya yang berkuasa dalam Daulah Utsmani itu memang laki-laki mimpin, tapi pembisik utamanya adalah para istri. Jadi sebenarnya istri itu luar biasa ya. Seorang perempuan itu sudah dimuliakan. Semua syariat ini diturunin teman-teman. Para perempuan ya. Semua syariat ini diturunkan untuk menjaga dan memuliakan perempuan. Salah satunya. Ya, salah satu yang utama. Karena ada dalam satu makosid syariah yang paling utama itu ya, hifzun nasl. Ya, menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan ini dimulai dengan menjaga perempuan. Menjaga perempuan karena biar tidak terlibat perzinaan yang terjadi di zaman jahiliyah yang sangat luar biasa itu kan. Nah, dan itu didukung oleh semua kekuatan laki-laki dan kekuatan pemerintahan, teman-teman. Makanya tantangan hari ini itu luar biasa, digerus habis-habisan dengan feminisme, dengan gender equality ya. Bahkan saya menemukan di kalangan aktivis pun kalau dia nggak detail, nggak jeli, nggak hanif hatinya, dia bisa melakukan atau bahkan terjerumus pada perilaku feminis. Contoh satu hal, ketika dia punya rasa, ini contoh ya buat para perempuan, ketika dia punya rasa mindset bahwa suamiku itu abuse of power kepada saya, misalkan gitu ya, atau dia punya mindset misalkan kayak laki-laki itu pesaing kita harus bisa mengalahkan mereka, itu mindset feminis. Hati-hati ya teman-teman, walaupun berjilbab gede yang punya prestasi bahkan sampai gelar tinggi, kalau sampai punya mindset itu sudah tertular, terjangkit ya, walaupun bukan aktivis feminisme bukan, tapi dia punya terjangkit ya. Makanya yang paling kunci itu emang kembali ke fitrah teman-teman. Nah fitrahnya laki-laki tadi ya, dia bisa, makanya kalau dia beriman, sekali lagi dia akan bilang baik-baik, kaidahnya di dalam kultur Indonesia, dia perlu info ke istri pertama agar adabnya terjaga, agar hubungan relasinya baik ya. Pengen membangun relasi baru dengan istri kedua tapi menjandakan istri pertama, itu nggak bagus tuh. Yang bagus tuh dikuatkan pusat dulu, terus cabangnya dibuka gitu kan, kayak franchise gitu kan. Nah itu yang kaidahnya gitu loh. Jangan, makanya kalau secara syariat memang boleh nggak pakai izin, tapi adabnya nih, ini kita harus juga menjaga perasaan istri yang awal ya, dan banyak juga yang berhasil kok ya, para ustadz dan juga bukan ustadz juga ada, pun juga para ustadz yang kemudian diuji ya dengan istrinya juga banyak gitu. Artinya semua itu semua alat semua itu apa ya istilahnya,
walahul khalqu wal amru. Allah itu punya dua ya. Pertama ciptaan, kedua perbuatan. Nah, semua perbuatan Allah itu ada hubungannya sama qada dan qadar. Nah, jadi nggak peduli lo sealim apapun, sehebat apapun, punya ilmu tinggi, kalau emang Allah sudah punya jatah takdirnya diuji dengan pasangan, ya sebagaimana Nabi ya. Ya kan ada 5 Nabi ulul azmi, salah satunya Nuh. Nuh diuji dengan pasangannya, tapi dia tetap menjadi ulul azmi. Guru saya bilang, kita nggak bisa dengan sembrono menuduh Nuh itu gagal. Kenapa? Karena Nuh itu termasuk ulul azmi. Ulul azmi itu 5 nabi paling mulia di antara 120 nabi, 120.000 nabi. Artinya apa? Artinya Allah itu punya jatah untuk menguji dan menjadikan itu teladan. Gitu. Bahwa setiap kita yang punya ujian masing-masing rumah tangga itu, dia masih punya harapan untuk menjadi orang yang terbaik. Dia masih punya harapan untuk bisa membangun kembali apa yang menjadi ujian di dalam kehidupan. Gitu. Nah, jadi juga para istri ya, misalkan kalau nanti diuji suaminya berpoligami, itu yakinlah bahwa itu yang terbaik gitu ya. Tapi tetap diomongin ya, sampaikan dengan suami baik-baik. Bahkan di awal perlu boleh ada sebagian ulama menyepakati ada boleh ya ada perjanjian pranikah boleh, misal kayak di film KCB ya, ada mungkin yang menyebutkan kalau mau nikah sama saya pengennya sendiri ya, saya pengennya kayak Khadijah gitu ya. Masalahnya mentalitas Khadijahnya benar nggak? Khadijah itu punten ya teman-teman, punten nih dalam penjelasan ulama nih. Khadijah itu setelah menikah dengan Rasul ya, dan Rasul dilantik menjadi nabi, maka sejak itu harta semua dan lain sebagainya dipakai untuk dakwah. Bisa dibilang ya, Rasulullah kemudian sudah fokus di dakwah. Habis bahkan ketika meninggal Khadijah itu kain kafannya aja nggak bisa menutupi jasad beliau. Artinya apa? Kalau istri di sini hanya karena kurang nafkah kemudian menggugat cerai itu apa? Otaknya isinya apa gitu? Di mana ilmu pengajiannya? Bagaimana dengan kemudian misalkan suami dengan gampang-gampang dia serong dengan perempuan lain, ini di mana keimanannya gitu? Apa dia nggak tahu bahwa istrinya adalah amanah? Artinya semua kita wajib ya introspeksi, kembali berilmu, beradab lagi, bahwa yuk kita jalankan ya apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi adab-adab ya. Adab itu levelnya akhlak, teman-teman. Jadi ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, tadi secara syariat itu level Islamnya boleh ya misalkan tanpa izin istri. Tapi secara ihsannya, teman-teman yang misalkan laki-laki mau poligami, sebaiknya ngobrol dulu sama istri gitu. Itu urfnya di Indonesia dan juga dalam konteks Islamnya, ihsannya seperti itu. Nah, kita mau sampai level ihsan bareng-bareng. Nah, semoga ini jadi bagian dari panduan ya, agar kita tidak bermudah-mudah atas dasar syariat kemudian pokoknya syariat boleh, ya belum boleh sih iya, tapi kamu nyakitin hati istrimu atau nyakitin pasangan, ya kan, nyakitin anak-anak, nyakitin mertua, keluarga besar, mau cari apa gitu, mau nyari apa. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita kembali pada Allah dan kejujuran hati dan kita coba yuk kita jadi orang yang ihsan. Nah gitu mungkin ya, semoga menjawab. Terima kasih Ustaz jawabannya, dan Mbak Isni juga semoga terjawab ya Mbak. Untuk pertanyaan keduanya ditujukan kepada Teh Nining, Ustazah Nining. Izin membacakan pertanyaannya Teh. Bagaimana tanggapan Ustazah terkait cocokologi yang sering saya temui? Apabila seorang bapak suka selingkuh dan nantinya punya anak laki-laki, kebanyakan atau biasanya akan ditiru oleh anaknya. Namun, jika anaknya perempuan, biasanya antara satu atau dari dua kemungkinan. Bisa jadi ditiru dengan ganti-ganti pasangan, atau justru dia ada trust issue dengan laki-laki, jadi benar-benar sangat susah percaya dengan laki-laki. Saya belum menikah, namun karena terlalu banyak kasus perselingkuhan di sekitar saya, bahkan orang terdekat saya, jadi saya merasa ada trauma. Sering ada ketakutan untuk melangkah menuju pernikahan katanya. Enggak, boleh langsung dijawab ya. Ini mohon maaf ya, mudah-mudahan terdengar tadi agak sedikit ya. Tadi pertanyaannya bagaimana terkait cocokologi ya? Gimana nih, ulang dikit. Ya, jadi cocokologi kalau misalkan bapaknya suka selingkuh, nanti kalau misalkan anaknya laki-laki, biasanya bakal niru perilaku bapaknya. Tapi kalau misalkan anaknya perempuan, bisa jadi ada satu dari dua kemungkinan.
Bisa jadi ditiru dengan ganti-ganti pasangan atau jadi trust issue ke laki-laki. Ya, mudah-mudahan karena kondisi itu di luar, jadi mohon maaf ya, mudah-mudahan tetap terdengar. Ditangkap ya. Sebenarnya gini ya, kalau di posisi siapapun ya, laki-laki dan perempuan, dengan kasus banyak yang selingkuh ini, yang paling fokus kita, yang harus kita fokuskan adalah pada diri kita sebenarnya. Terus bagaimana dengan suami, dengan bahwa kalau nanti ayahnya dia dulunya adalah pernah selingkuh, maka anaknya ataupun apapun itu alasannya. Intinya adalah kita fokus saja dengan diri kita. Maksudnya apa? Fokus terhadap keimanan, fokus terhadap hal positif, fokus dengan kebaikan. Kalau pasangan itu cukup dititipkan kepada Allah. Jadi suami istri fokusnya adalah apa sih kewajiban saya terhadap suami saya. Kalaupun bagaimanapun sikap suami saya kepada saya, itu adalah urusan suami saya sama Allah. Terus apakah kita harus mengingatkan? Tetap harus mengingatkan. Tetap harus mengarahkan dengan cara baik pastinya. Pastinya dengan ilmu. Oh, kalau bicara sama pasangan, tidak boleh lebih dari 15 kata di awal. Ini dipakai, dicoba. Terus yang kedua, oh kalau mau bicara sama pasangan, kalau bisa dalam kondisi beres dulu urusan perut dan bawah perutnya. Jadi jangan pas lapar atau suami pas lagi belum selesai urusan bawah perutnya. Nah, berarti ini juga harus disesuaikan di tahapannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita fokus sama memberikan kebaikan sama pasangan. Terus bagaimana dengan masa lalu ya dulu ibunya atau bapaknya selingkuh, ada kemungkinan anaknya. Allah alam, apapun yang nanti terjadi dengan pasangan kita, pasti Allah punya hikmah terbaik buat kita. Kalau Allah takdirkan kita mendapat pasangan yang baik, berarti Allah sedang memberikan kesempatan kita untuk lebih banyak bersyukur. Terus bagaimana kalau kita Allah takdirkan diberikan pasangan yang tidak baik? Bisa jadi ketidakbaikan itulah yang memberikan jalan kepada kita supaya kita sabar, dan dengan sabarnya kita bisa mendapatkan surganya Allah. Yang tadi Teteh bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, mau kebaikan, mau keburukan, ketika kita husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, maka semuanya akan terasa bahagia. Kalaulah pasangan kita yang memang merasa, oh dia tidak baik, dia tidak memberikan apa yang saya inginkan, kita akan bilang, aku tetap bahagia, karena Allah sedang memberikan ujian melewati karena sabarnya. Mungkin tambahan juga tadi yang dari Ustadz Agas tadi yang masalah poligami. Poligami kan bisa jadi memang solusi. Sekarang ini, bagi orang yang tidak punya anak, bisa jadi itu sebagai solusi. Atau bisa jadi seorang istri yang tidak bisa melayani suaminya karena memang ada penyakit, bukankah itu juga bisa solusi? Ini memang tetap tidak dipermudah, sama-sama dipermudah. Tadi Ustadz Agas bilang, jangan sampai sesuatu yang sunnah jadi menggeser yang wajib. Allah ya. Itu mungkin hikmah. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya. Masya Allah, jazakallahu khair untuk jawabannya. Oke. Untuk selanjutnya, ini banyak pertanyaan di chat ya. Yang bertanya langsung tidak ada. Kalau tidak ada, izin melanjutkan pertanyaan di chat dari Mbak Titi. Assalamualaikum, izin bertanya sejauh mana dan selingkuh seperti apa yang membuat seorang istri bisa khulu? Enggak, boleh dari Ustaz dulu atau dari Teh Neni? Khulu ya. Baik, teman-teman, ini kita bicara syariat dulu ya. Syariat mengatur khulu. Bahkan di sigot taklik itu nanti teman-teman kalau menikah itu ada di buku agama ini, buku KUA. Udah punya belum? Belum ya? Itu ada salah satunya itu kalau nafkah lebih dari 3 bulan tidak diberikan secara berturut-turut ya atau kemudian meninggalkan rumah secara berturut-turut ya 5 atau 6 bulan gitu. Nah itu istri sudah berhak untuk gugat ya khulu. Nah tapi ya kan, nah ini saya akan ambil ibrohnya dari kisah sahabiah Rasulullah ya. Dulu ada seorang sahabiah ya bilang, ya Rasul, suamiku itu seorang yang fakir, seorang yang istilahnya dia tuh kurang dalam mencari nafkah, itu kurang, bahkan tidak menafkahi saya gitu.
sedangkan saya punya bisnis juga gitu. Kurang lebihnya begitu ya. Nah, Rasulullah bilang begini, engkau boleh meminta pisah, tapi jika kau bersabar itu lebih baik, kata Rasulullah. Nah, sehingga kemudian sahabat itu bilang, baik Rasulullah. Rasul menjelaskan gini, bahwa ketika engkau memberikan, suamimu itu tidak memberikan nafkah ya kemudian, sehingga kebutuhan rumah tangganya, itu memang perempuan tadi menjelaskan ya, kebutuhan rumah tangga itu saya yang menghandle, gitu, saya yang menanggung. Maka itu akan menjadi sedekah kamu yang paling afdol, yang paling baik gitu. Nah, jadi kalau kamu bersabar itu akan jauh lebih baik. Jadi sih Rasulullah memberikan secara syariat, jawaban syariatnya, tapi di sisi lain Rasulullah juga memberikan jawaban secara hakikat ya, ihsannya tadi. Bahwa jika kamu bersabar itu jauh lebih baik. Nah, akhirnya sahabiah itu kemudian memilih untuk bersabar dan akhirnya rumah tangga itu berjalan. Tentu dengan ujiannya, tentu dengan pastinya ada perbaikan ya. Kemudian rumah tangga mereka atau pasangannya diberikan nasihat agar bisa bekerja gitu dan lain sebagainya. Nah, makanya para konselor juga yang saya tahu ya di kawan-kawan juga, saya itu sempat sharing itu. Intinya gini, jika ada satu rumah tangga yang datang pada kita, kemudian ada masalah yang dicurhatkan, itu rumus utama kita itu harus tunduk pada ilmu dan agama ini. Dan agama ini dalam tafsirnya, saya baca beberapa tafsir termasuk Syed Qutb ya, itu mengkonstruksi semua hukum yang hubungan sama pernikahan ini adalah ketika berkonflik itu yuwafikihillah ya, iyuridu islaha, didamaikan dan kemudian disatukan kembali ya. Ada barang yang masih cacat gitu atau mobil lah ya, mobil ini pintunya rusak, otomatis yang perbaiki pintunya kan teman-teman ya, bukan kemudian buang aja mobilnya, bakar sekalian, enggak kan. Makanya agama ini ngatur seperti itu saya lihat. Jadi semua para guru, bahkan orang tua ya, hakim, semua itu undang-undang kita sama diusahakan untuk menjaga dan membuat rumah tangga itu kembali utuh. Makanya ketika konselor datang, Pak Sutri datang ke konselor itu, maka fokuslah daya usaha kita untuk membuat iblis benci dan membuat iblis sedih. Jangan bikin iblis senang. Kenapa? Karena iblis itu, ya kan, prestasi yang paling tinggi yang diberikan penghargaan oleh iblis, ya, setan itu, adalah ketika mereka berhasil memutus dan melepaskan ikatan pernikahan misakon ghalidha itu. Jadi misakon ghalidha itu teman-teman, arsy itu Allah itu Ar-Rahman, Arsyur Rahman itu, arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan dia hanya bergetar itu ketika diucapkan akad ijab kabul. Ya, salah satunya. Dan dia akan bergetar lagi ketika ada pernikahan itu pecah. Nah, jangan getarkan pernikahan arsy itu yang kedua. Maksudnya adalah, para ulama bilang gitu, jangan getarkan arsy itu yang kedua. Itu maksudnya adalah, setelah kamu getarkan dengan ikatan misakon ghalidha, maka berusahalah menjaganya gitu. Makanya guru-guru kita juga pesan nih, sebesar apapun ombak, yakinlah pertolongan Allah. Jangan pernah melirik sedikit pun ke pintu yang dibenci oleh Allah itu. Kenapa? Karena itu pintu yang disenangi oleh makhluk yang jauh dari rahmat Allah, ya kan? Setan itu kan, iblis itu kan, ya kan, syaitonir rajim gitu ya. Dan kita, ya teman-teman, harus di-clear. Setan itu musuh kita dan dia menyukai perpisahan. Jangan pasangan kita yang kemarin nikah dengan cinta, dengan rahmah, dengan mawaddah, lagi hilaf dikit, kemudian kita lihat buruknya semua, ya kan? Akhirnya kita dimusuhin. Ya gimana sih? Antara dua orang yang tadinya saling mencintai kok bisa saling memusuhi, kan nggak masuk akal. Di mana iman gitu? Di mana taufik ketika kita mau berislam? Berarti ada nafsu, kalau kata Syekh Qutb. Berarti ada nafsu yang ditonjolkan, dan nafsu itu wujudnya ke ego. Dan ego itu akan memainkan, oh kamu memang sudah berbeda sama saya, kita memang nggak bisa disatukan. Ya iyalah, laki perempuan nggak ada samanya gitu. Tapi ketika memang sudah nggak mau niat dengan jernih karena Allah, maka bisa dibilang mudah sekali untuk berputus atau bercerai. Makanya kembali lagi teman-teman, ketika kita ya bisa jernih ya, murni niatnya karena Allah, insya Allah ya nggak ada masalah, nggak ada solusinya, pasti diselamatkan dan dijaga oleh Allah. Dengan syarat tadi kita mau kembali kepada Allah, mengembalikan semua urusan pada Allah, taat kepada pasangan itu
karena memang amanah dari Allah. Nah, seperti itu. Semoga menjawab. Ya. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz jawabannya. Dari Teteh ada yang mau ditambahkan juga? Ya, izin sedikit tambahin aja ya, sedikit. Ini mungkin bisa bisa menjadi inspirasi saja. Jadi ada kasus yang Teteh ternyata pasangannya itu sudah tidak memberikan nafkah batin. Dan mungkin sebenarnya secara syariah, sebenarnya seorang istri ini boleh ketika dia harus memilih berpisah. Tetapi ternyata dia bertahun-tahun dia sempat memilih untuk bahwa ya sudah nggak apa-apa, saya terima, saya ngerasa bahwa suami saya masih bersikap baik, dia masih menjalankan perintah Allah, maka saya punya berharap di sana untuk punya rasa sabar. Nah, ketika ditanya kenapa dia tetap memilih itu, karena dia merasa bahwa mungkin tidak sempurna ibadah saya, bisa jadi salah satu yang membuat saya mendapatkan surganya Allah adalah rasa sabarnya. Ini juga segala sesuatu yang terjadi bisa keputusan kalau secara syariah dari sudut agama. Itu aja sih Kak, inspirasi dari orang yang sharing sama saya. Ya, jazakallah khair Teh atas jawabannya. Mudah-mudahan tadi pertanyaan terjawab ya. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa para lelaki bisa menyembunyikan perselingkuhannya? Mohon pencerahannya. Laki-laki itu suka menyembunyikan perselingkuhannya. Ya kalau tidak disembunyikan bukan selingkuh ya. kalau ini ya, kan nanti Kak Agas yang lebih ini ya. Kalau dari Teteh gini, ketika bertemu salah satunya adalah mungkin pertama sebenarnya dia tidak ingin lepas dari istrinya, dia masih tetap menyayangi istrinya, tapi sisi lain juga dia tidak tahan dengan godaannya, itu satu. Kedua bisa jadi adalah wallahu a'lam ya, seperti apa. Tapi yang paling penting adalah kalaupun memang kita posisi anak, kita tidak perlu memikirkan atau menyalahkan ayah kita karena kenapa ayah saya sudah menyakiti ibu saya kecewa dengan ayah saya gitu. Kalaupun memang kecewa apa karena memang sangat kita cinta kepada ibu kita. Tetapi apalagi ini adalah orang tua kita, tugasnya kita adalah maafkan saja dan memaafkan itu. Maksudnya jangan sampai rasa hormat kita kepada ayah kita menjadi tidak baik. Kalaupun memang ada kesalahan yang ayah kita lakukan, dia sudah menyakiti kita, dia sudah berkhianat terhadap pernikahan, dan bisa jadi tidak berkhianat, bisa jadi dia memang menikah. Oh, insya Allah mudah-mudahan jalannya baik. Kenapa dia harus menyembunyikan? Karena ketika tidak menyembunyikan bisa jadi akan pecah dengan istri pertamanya. Bisa jadi dan kita wallahu a'lam apa yang terjadi. Tapi yang paling penting, kalaulah kita posisi anak, pertama tetap berbaik sangka, yang kedua tetap memaafkan kesalahan mereka, dan yang ketiga tetap berbuat baik. Kalau dari sisi Teteh mungkin itu saja. Mungkin ada satu yang lebih. Baik. Pertama, kayak ini bahasa syariat dulu ya. Kalau secara syariat memang itu bisa saja terjadi dan itu sah-sah saja teman-teman ya. Faktanya begitu. Kenapa? Karena lelaki itu kan memang dominan akal ya, sehingga akal itu letaknya strategi ya, sehingga dia bahkan dalam berperang pun pandai sekali bersiasat. Maka bagaimana dia membuka cabang pun bisa jadi itu hal yang mudah. Apalagi dia punya power, misalnya dia punya kuasa uang, dia punya kuasa misalkan aset banyak gitu ya. Itu hal yang mudah. Dan tadi seperti kata Teneng betul ya, bahwa dia masih sayang dengan istri pertama, tapi dia juga tidak bisa lepas dengan ketertarikannya dengan seseorang lagi, sehingga dia memutuskan untuk tetap menjaga. Dan itu ada terjadi teman-teman, ketika ayahnya itu kemudian meninggal, akhirnya baru tahu ada yang datang takziah, ternyata itu istri kedua dan punya anak, ya kan? Ya di antara jengkel dan sedih kan, ayahnya udah meninggal tapi jengkel juga nih ada istri yang lain, baru tahu. Tapi itu tadi ya, maafkan. Sebagai anak kita nggak ada, jadi gini, konsep anak itu sejelek apapun kesalahan orang tua, kita tidak punya hak untuk menyalahkan dan menyakiti hati orang tua. Itu konsep anak. Makanya mau orang tua gimana pun buruknya, maafkan dia. Maafkan, kemudian doakan, damping. Ya, mau kesalahannya gimana. Nah, sebagai kita, sebagai seorang pasangan ya,
Ya itu tadi kembali, kalau mau level ihsan, komunikasikan dengan baik ya. Tapi kalau dan itu akan biasanya ya, kunci utama semua berjalan dengan harmonis dan akan ditolong oleh Allah itu karena dia sabar. Makanya wasta'in bis sabri was. Dia sabar. Sabar itu konsepnya bertahan. Jangan berontak merusak. Kenapa perpisahan terjadi? Karena ada salah satu yang tidak mau bertahan. Ada salah satu yang kemudian mencari-cari cara untuk merusak. Sehingga kemudian hadis Rasulullah jelas, tidak ada dua orang yang saling mencintai dipisahkan oleh Allah kecuali salah satu atau keduanya melakukan kezaliman. Salah satu kezaliman yang dari awal tuh, yang paling awal pintunya dari apa? Dari suudzon, dari berprasangka buruk kepada pasangan. Nah makanya rumusnya nih teman-teman, kalau sedang bertengkar dengan pasangan, rumusnya begini. Ini dari guru saya juga nih, seorang musyrifah ya. Ketika pasangan kita berlaku yang tidak baik, omongannya buruk, mencaci dan sebagainya, kita nggak nyangka, dulu aja pas ini alim kelihatan, ternyata pas marah banting macam-macam, ngomongnya macam-macam. Percayalah bahwa itu setannya pasangan kita. Jangan percaya itu pasangan kita, tapi setan. Maka yang berhak teman-teman musuhi adalah setannya itu, perilakunya itu, jangan pasangannya. Itu rumusnya. Kenapa? Karena sedang konflik itu memang setan memainkan, ego tinggi. Makanya kalau nanti kita ngeladenin berarti sama-sama setan berantem. Tapi ujungnya rusak hubungan kita. Karena walaupun sifat setan yang berantem, tapi physically itu kita melihat itu pasangan kita. Sedangkan kita sedang terpengaruhi oleh emosi. Katanya sampai maghrib ini udah ada loh. Iya. Sedikit lagi 5 menit. Oke. Biar cepat selesai masa bunyinya, jangan keras-keras dulu. Oke. Nah. Guys, mah. Nah itu ya teman-teman. Jadi yakinilah itu tadi perbuatan setan. Nah, misalkan nih suami lagi marah ngomel-ngomel gitu ya, misalkan banting apa-apa, istri itu cukup dengan dengerin dan jangan percaya omongan dia yang jelek. Setelah selesai, bikinin tuh kopi, teh, makanan nih. Udah selesai marahnya. Saya nggak percaya tadi kamu ngomong apa itu. Oh iya, maaf ya. Pasti kayak gitu nanti arahnya. Pun juga istri, kalau lagi marah ngomong di surat Az-Zukhruf, teman-teman para lelaki harus meyakini surat Az-Zukhruf ayat 18. Dalam sebuah konflik, dimanapun, mau rumah tangga, mau kantor, mau dimanapun, rumusnya teman-teman, yang mimpin resolusi konflik adalah qawamu ala nisa, laki-laki. Kenapa? Karena Quran sudah menjelaskan, ya seorang perempuan kalau sedang konflik, dia tidak bisa menjelaskan alasan yang benar dan jelas. Selalu berubah-ubah alasannya. Nah, itu rumus ya. Jadi makanya kita pakai aja nih rumus dari Allah. Bahwa laki-laki pemimpin, qawamu ala nisa. Yang kedua, perempuan kalau lagi konflik, dia perasaannya mendominasi, akalnya kurang. Sehingga kemudian alasannya macam-macam nyari. Makanya kadang-kadang padahal masalahnya itu cuma satu ya. Tapi kalau lagi marah itu sejarah muncul semua tuh. Kesalahan suami dari tahun lalu, 20 tahun yang lalu. Kamu dulu begini. Nah, itu kan kemarin kayaknya udah selesai dibicarain gitu ya. Nah, itu. Jadi dalam sebuah konflik tunduklah pada kebenaran dan wahyu. Salah satu tadi kaidahnya, yang mimpin adalah suami, nurutlah dengan kebijakan suami, insya Allah rumah tangga bisa selamat kalau dalam sebuah konflik. Tapi kalau sama-sama ego, maka dia akan dipisahkan dengan pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu. Nah, walau alam bisawab itu mungkin. Jadi semoga Allah ya kuatkan mental kita, hati kita menghadapi apapun ujiannya ya. Kita terima aja, mau ujian yang berumah tangga tentunya ada anaknya yang diuji, ada pasangannya, ada yang hartanya, keekonominya, ada yang mertuanya, semua diuji. Semua diuji, tapi yakinlah itu tepat. Allah Maha benar, Allah Maha baik. Itu tepat dan Allah tahu apa yang kita butuhkan dan kebaikan untuk kita di masa yang datang. Allah alam bisawab. Ya, Masya Allah, jazakallah khair, Teneng dan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya. Dan karena waktu juga, kita ada satu pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir, dan ini sebagai penutup sesi tanya jawab kali ini ya. Ada yang bertanya, bagaimana dengan suami yang masih suka chatan dengan wanita lain secara diam-diam?
Gimana itu? Agas, mau jauh Ustaz Agas? Iya, boleh. Saya jawab sekilas ya. Pertama, ini secara fitrahnya ya. Tadi ya, teman-teman para istri, calon istri harus mengakui bahwa memang suami itu punya kelebihan, bisa suka lebih dari satu orang. Nah, tinggal komunikasikan aja. Jadi jangan terlalu baper. Istri bilang aja, fair-fairan aja gitu ya, bahwa itu hubungannya apa gitu. Kalau memang sekedar teman, ya udah kasih kepercayaan. Suami itu akan sangat senang diberikan kepercayaan. Dan dia kalau sudah dipercaya, bagi ini berlaku hanya untuk suami yang dia insya Allah semoga beriman ya, dan dia paham agama. Dia akan menjaga betul perasaan wanita yang dia cintai. Kalaupun dia mau sesuatu yang menyakiti hati perempuannya itu, pasti dia komunikasikan dulu. Misalnya contoh kayak hobi ya. Padahal kebutuhan rumah tangga udah banyak gitu ya. Hobinya sebenarnya pengen beli apa ya, misalkan mobil, motor moge gitu ya. Tapi sebenarnya di sisi lain kebutuhan anak masih ada dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau istri pasti jengkel. Kebutuhan masih banyak kok, uang mau dipakai beli buat hobi gitu. Nah itu ngomong aja sama istrinya. Artinya ada komunikasi dan pastilah ada friksi-friksi pasti. Jadi kasus yang tadi juga sama, yang perempuan itu dikomunikasikan aja dan dikasih kepercayaan. Bahkan kalau perlu, kalau berani tantang aja. Emang berani mau menghalalkan gitu. Karena kalau enggak nih jadi dosa nih gitu kan. Nah, tinggal saya coba sebagai istri bilang itu, saya sudah mengingatkan loh ya bahwa ini dosa yang bisa mengarah ke hal yang berat ya, takrobu zina kan. Nanti kalau nggak tahan dua-duanya tiba-tiba ketemu, saya nggak tahu, tiba-tiba terjadi gimana? Dosa kan? Saya udah ngingetin loh ya gitu kan. Nanti tanggung jawab pada Allah sendiri loh ya. Insya Allah suami yang beriman dia tahu diri gitu. Dia tahu diri. Kalau memang dia nggak betah, izin istrinya mungkin, kalau nggak dikasih ya mohon maaf, langsung diputus hubungannya sama dia gitu. Dan memang harus diputus teman-teman ya. Karena apa? Karena suami itu, laki-laki itu kalau udah suka sama orang ya, itu rumusnya psikolog itu, laki-laki itu tidak bisa menyembunyikan kalau dia suka sama seorang, bahkan cuma sehari atau sedetik. Tapi kalau perempuan lagi suka sama laki-laki, dia bisa menyembunyikan bahkan sampai puluhan tahun. Ini penelitian psikologi ya, tapi saya nggak tahu. Tapi kayaknya sih memang mirip-mirip begitu. Artinya harus tegas laki-laki kalau memang tidak apa ya, sudah punya istri, apalagi ya, jaga istri, batasi komunikasi dengan lawan jenis, pahami amanah ini lebih berat gitu ya. Jangan main-main gitu. Istri juga sama ya. Istri juga gitu, jangan chattingan sama orang lain, curhat-curhatan, alasannya kerjaan. Aduh, hargai suamimu gitu ya. Jadi saling menghargai. Insya Allah rumah tangganya diberkahi. Insya Allah. Allah alam. Ya, Masya Allah. Dari Neneng ada tambahan, ada yang Cukup Kak, cukup. Oke, Masya Allah, seru sekali ya kajian kita sore hari ini. Jazakumullah khair kepada Saudara Neneng, Saudara Gas atas ilmunya, kemudian inspirasinya, motivasinya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kajian kita waktu sudah menunjukkan 17.37 di sini. Sudah hampir maghrib juga ya kalau misalkan wilayah Jawa Barat. Insya Allah kita sebagaimana yang sudah diinformasikan benefit bahwa mengikuti kajian kali ini, insya Allah akan ada rekaman kajian yang akan di-share di grup. Jadi mohon untuk tidak lihat grup terlebih dahulu. Kemudian ada kesempatan konsultasi private dan pembicara. Untuk bagi teman-teman yang ingin bertanya, ingin konsultasi, ingin curhat, insya Allah akan kami infokan bagaimana teknisnya di grup. Kemudian juga yang terakhir ada door prize buku Parenting Birth Story, Masya Allah. Nah, jadi di kami, Visi Keluarga bersama Darul Umi, memiliki sebuah buku, yaitu buku Parenting Birth Story, menyiapkan diri menyambut buah hati. Nah, buku ini alhamdulillah sudah launching dan sudah hadir di toko Gramedia. Jadi mangga bisa berkunjung ke Gramedia dan beli bukunya. Kemudian bagi yang ingin memesan, ada diskon 10% untuk pemesanan hari ini ke nomor yang tertera ya, 0813 9860 9042. Untuk yang ingin memesan melalui nomor ini, insya Allah akan mendapat diskon 10%. Dan yang terakhir, karena teman-teman di sini juga alhamdulillah sudah antusias untuk mengikuti, insya Allah kami akan memberikan satu door
door prize berupa 1 buah buku Mood Story, dan buku tersebut, door prize tersebut akan diberikan kepada ada yang mau ini dari barangkali di Ustaz Agas atau Teh Neneng, atau langsung disebutkan saja. Kak Hikmah disampaikan juga nanti insya Allah tanggal 28 di Al-Azhar untuk launching bukunya. Oke, ya siap. Jadi untuk insya Allah tanggal 28 Mei nanti kami pun ada grand launching buku Bird Story di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, dan insya Allah akan dihadiri juga oleh pemateri kita hari ini, Teh Neng dan Ustaz Agas. Jadi barangkali yang mau konsultasi private langsung bisa langsung hadir tanggal 28 Mei di Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke. Untuk pemenang door prize-nya jadi Teh Neng mau nggak? Udah sore. Ya. Udah, kami ucapkan selamat kepada Mbak Ismi Faradisa, Masya Allah, Barakallahu Fik. Selamat, Insya Allah door prize-nya buku berstory akan dikirim ke Mbak Ismi untuk nama, nomor telepon, dan alamatnya bisa dikirim melalui chat ya, atau bisa japri admin grup. Barakallahu fiik, Mbak Ismi. Ditunggu ya ininya apa, alamat dan nomor teleponnya. Oke, karena sudah maghrib, kita cukupkan sekian kajiannya. Insya Allah mudah-mudahan akan ada kajian kembali dari visi keluarga. Jadi mohon jangan lupa untuk follow IG-nya @visikeluarga, dan jangan live grup dulu karena insya Allah akan ada informasi-informasi lebih lanjut melalui grup tersebut. Oke, terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, dan menjadi bisa menjadikan ilmu ini bertambah harmonis keluarganya. Oke, kita cukupkan saja untuk kajian hari ini. Boleh dokumentasi sebentar bagi teman-teman semua yang bisa on cam. Ini ada Mbak Ismi, Mbak Yeyen, Mbak Eni, Mbak Eka, hampir semuanya perempuan, sepertinya ada Kak Numan, Sumantri. Masya Allah, banyak yang kenal nih. Masya Allah, oke. Udah. Boleh dibantu dokumentasi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masya Allah, jazakallah khair kepada bunda-bunda dan ayah sekalian yang sudah menghadiri kegiatan hari ini. Mari kita tutup kegiatannya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa di kajian selanjutnya dan di grand launching Jakarta Selatan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya, Bunda. Terima kasih. Terima kasih Kak Hikmah. Ya, terima kasih juga Teh. Enggak boleh. Terima kasih. Ini.